Halo everyone, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang dari pembuatan dokumen hingga post after closing. Jadi simak video ini sampai habis ya. Sebelum membuat dokumen, kita juga perlu membuat informasi kebijakan pada usaha kita. Di sini identitas usaha saya bernama Usaha Ude Felicia yang beralamat di Jalan Malioboro, Yogyakarta nomor 16. Emailnya udefelicia@gmail.com dan juga ada nomor teleponnya. Nah, di sini kebijakan usaha saya yang pertama melakukan sistem pencatatan pelaporan keuangan dilakukan pencatatan yang akurat. Yang kedua, mata uang dalam transaksi usaha ini menggunakan mata uang rupiah. Yang ketiga, menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Yang keempat, transaksi yang nominal di bawah 1 juta menggunakan metode kas kecil. Yang kelima, setiap melakukan pembelian dan penjualan akan dihitung PPN masukan 11% dari nilai pembelian ataupun nilai penjualan. Yang keenam, di sini menggunakan termin untuk pembayaran 1/10 net 30. Yang ketujuh, untuk melakukan pembayaran utang, kita bisa menggunakan cash in bank. Yang kedelapan, pencatatan persediaan barang dagang di sini saya menggunakan metode average. Dan yang selanjutnya, setiap pembelian menggunakan beban angkut FOB shipping point. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Selanjutnya, setiap retur diperhitungkan atas nilai hutang ataupun piutang dan ditambah PPN. Yang ke-12, melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Dan selanjutnya, pengisian kas kecil diisi dalam 1 kali sebulan. Saldo awal ini sangat berpengaruh pada pencatatan selanjutnya, apalagi buku besar. Jadi, sebelum kalian membuat buku besar, sebaiknya kalian memposting saldo awal dulu ke buku besar supaya tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, kita juga perlu membuat saldo awal utang, saldo awal piutang, dan saldo awal inventory. Saldo awal utang dan saldo awal piutang ini sangat berpengaruh kepada buku besar pembantu piutang dan utang. Dan sedangkan saldo awal inventory ini kita pisahkan antara barang tas dan juga barang dompet. Di sini saldo awal inventory tas ada sebanyak 100 unit dengan harga 150.000, sedangkan dompet sebanyak 90 unit dengan harga 100.000. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang pertama, yaitu pembentukan dana kas kecil sebanyak 1 juta rupiah. Di sini kita menggunakan jurnal khusus cash payment journal, yang mana jurnalnya adalah petty cash di debit di kolom miscellaneous sebanyak 1 juta dan cash-nya di kredit sebanyak 1 juta. Di dokumen kedua ini terdapat faktur pembelian ataupun pembelian secara kredit. Kita membeli tas sebanyak 120 unit dengan harga 150.000. Jadi 120 dikali 150.000 sebanyak 18 juta. Dan kita terkena pajak 11%. 18 juta dikali 11% sebanyak 1.980.000. Terus freight in-nya atau beban angkutnya kita terkena 50.000. Jadi jurnalnya adalah karena kita menggunakan sistem perpetual, merchandise inventory di debit 18 juta, freight in di debit 1.980.000, freight in di debit 50.000, dan di kreditnya akun payable 20 juta 30.000. Di sini ada nota debit. Nota debit ini digunakan untuk pengembalian barang atau retur. Usaha kita mengembalikan barang karena rusak dengan sebanyak 2 unit seharga 150.000. Jadi jurnalnya adalah akun payable di debit 333.000, merchandise inventory-nya di kredit 300.000, freight in-nya di kredit 33.000. Dokumen selanjutnya ada voucher kas kecil atas tagihan iklan dan percetakan brosur sebanyak 300.000 rupiah yang akan dibayarkan kepada percetakan Senjaya. Jadi
Jurnalnya kita menggunakan petty cash journal. Di debit, advertising expense-nya 300.000, di kredit petty cash-nya 300.000. Di sini terdapat faktur penjualan kepada toko silver secara kredit dengan nama barang dompet 30 unit dan harga 100.000. 30 unit dikali 100.000 terdapat 3 juta. Kita terkena pajak 11%, 3 juta dikali 11% yaitu 330.000. 3 juta ditambah 330.000 sebanyak 3.330.000. Dengan jurnalnya, akun receivable di debit 3.330.000, salesnya di kredit 3 juta, dan fat out-nya di kredit 330. Di sini ada nota kredit atau pengembalian barang atas penjualan yang dikembalikan oleh toko silver karena tidak sesuai dengan pesanan, sebanyak 1 unit dengan harga 100.000. Jadi jurnalnya adalah sales return 100.000 di debit, fat out-nya 11.000 di debit, dan akun receivable-nya 111.000 di kredit. Selanjutnya terjadi bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur pada tanggal 2 Agustus 2024. Di sini cara mencari jurnalnya, akun payable di pembalian dikurang dengan akun payable di retur. Jadi hasilnya 3.693.000 terdapat di akun payable debit. Selanjutnya kita mencari diskonnya, yaitu merchandise inventory di pembalian dikurang dengan merchandise inventory retur dan dikali dengan 1% karena termin kita 1/10. Dapatlah hasilnya 33.000 di merchandise inventory credit. Terus cash-nya di kredit. Terdapat merchandise inventory dikurang dengan akun payable, dapatnya 3.660.000. Selanjutnya ada nota kontan, yaitu penjualan secara tunai kepada toko silver dengan barang dompet 80 unit dan harganya 100.000 per unit. Jadi jurnalnya adalah di cash di debit 8.880.000, salesnya di kredit 8 juta, dan fat out-nya di kredit 880.000. Pada 14 Agustus terjadinya faktur pembelian secara kredit kepada PT Rindu dengan nama barang dompet 100 unit dengan harga 100.000. 100 unit dikali 100.000 dapatnya 10 juta. Terkena pajak 11%, 1.100.000. Dan break in-nya 50.000. Total jumlah semuanya adalah 11.150.000. Selanjutnya pada tanggal yang sama 14 Agustus 2024 terjadinya tagihan pembayaran kebersihan sebanyak 200.000 menggunakan voucher kas kecil. Kita membuat jurnalnya menggunakan petty cash journal. Jurnalnya adalah utility expense di debit 200.000 dan petty cash di kredit 200.000. Pada 16 Agustus 2024 adanya nota debit atau pengembalian barang. Usaha kita mengembalikan barang kepada PT Rindu sebanyak 4 unit dengan barang dompet harga 100.000. Di tanggal 16 Agustus 2024, terjadinya pelunasan faktur pada tanggal 17 Agustus 2024 kepada toko silver dengan potongan 1%. Jumlah yang dibayarkan adalah 3.190.000. Pada tanggal 17 Agustus 2024, terjadinya penjualan secara tunai dengan menggunakan bukti penerimaan kas atau cash receipt journal atas barang tas 50 unit dengan harga 150.000. Jurnalnya adalah cash di debit sebanyak 8.325.000, sales di kredit 7.500.000 dan fat out di kredit 825.000. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024 terjadinya pembelian secara tunai atas barang tas 45 unit dengan harga 150.000 menggunakan cash payment journal. Pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan termin 1/10/30 terjadinya faktur penjualan secara kredit kepada toko bulan dengan nama barang tas 30 unit harga 160.000. Jurnalnya adalah
Akun receivable di debit 5.328.000. Salesnya di kredit 4.800.000 dan fat out-nya di kredit 528.000. Di tanggal 20 Agustus 2024, terjadinya pembelian peralatan kantor dengan menggunakan cash in bank sebanyak 2 juta rupiah. Jurnalnya menggunakan cash payment journal di kolom miscellaneous. Equipment-nya di debit 2 juta dan cash-nya di kredit 2 juta. Tanggal 21 Agustus 2024, dikembalikannya barang oleh toko bulan atas pembelian tanggal 19 Agustus. Yang dikembalikan adalah 2 tas dengan harga 160.000. Jurnalnya adalah Cash Return Debit 320.000, Fat Out-nya di debit 35.200, dan akun receivable-nya di kredit 355.200. Pada tanggal 21 Agustus 2024, dilakukannya pembayaran untuk pelunasan faktur pada 14 Agustus 2024 kepada PT Rindu. Jumlah yang dibayarkan adalah 10.610.000. Tanggal 23 Agustus 2024 terjadinya pembayaran tagihan air kepada PDAM sebanyak 100.000 menggunakan petty cash journal. Jurnalnya adalah water expense 100.000 di debit dan petty cash 100.000 di kredit. Tanggal 23 Agustus terjadinya pelunasan faktur pada tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dari toko bulan. Jumlah yang dibayarkan adalah 4.928.000. Pada tanggal 25 Agustus 2024, adanya nota kontan atas penjualan tunai kepada toko Pelangi dengan nama barang dompet 72 unit 150.000. Jurnalnya adalah akun receivable-nya di debit 11.988.000, sales-nya di kredit 10.800.000 dan fat out-nya di kredit 1.188.000. Tanggal 26 Agustus 2024 terjadinya faktur pembelian secara kredit kepada PT Senja dengan nama dompet 105 unit 100.000 per unit. PPN-nya 11% dan break-in-nya 50.000. Dengan jurnal merchandise inventory-nya di debit 10.500.000, fat-in-nya di debit 1.155.000, break-in-nya di debit 50.000 dan account payable-nya di kredit 11.705.000. Di tanggal 28 Agustus 2024 terjadinya pengembalian barang karena rusak kepada PT Senja 3 unit dengan harga 100.000. Jurnalnya adalah akun payable di debit 333.000, merchandise inventory-nya di kredit 300.000 dan fat-in-nya di kredit 33.000. Pada tanggal 29 Agustus 2024 dilakukan pembayaran atas tagihan listrik oleh PT PLN dengan harga 250.000 menggunakan petty cash journal dengan jurnal electricity expense di debit 250.000 dan petty cash di kredit 250.000. 30 Agustus 2024 tertulis Nyonya Felicia mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi sejumlah 1 juta rupiah. Dengan jurnal terdapat pada cash payment journal. Drawing di miscellaneous debit 1 juta rupiah dan cash di kredit 1 juta rupiah. Dan tanggal 31 Agustus 2024 dijual penjualan aset dengan nama kendaraan kepada Nyonya Anabel seharga 20 juta rupiah. Jurnalnya adalah cash di debit 20 juta rupiah. Di miscellaneous akumulasi depreciation vehicle 5 juta, gain sell vehicle 5 juta, dan di kredit vehicle 30 juta. Sekarang kita masuk ke inventory card.
barang tas menggunakan metode average. Pada tanggal 1, kita masukkan dulu balance-nya yang terdapat pada saldo awal, yaitu dengan 100 unit, harganya 150.000. 100 unit dikali 150.000 dapatnya 15 juta. Pada tanggal 2, terjadinya pembelian. Barang masuk sebanyak 120 unit dengan harga 200.000. 120 unit dikali 200.000 dapatnya 24 juta. Terus di balance-nya pada kolom quantity 100 ditambah 120 dapatnya 220 unit. Terus amonnya 15 juta ditambah dengan 24 juta dapatnya 39 juta. Pada price-nya 39 juta dibagi dengan 220 dapatnya digenapkan 177.273. Dan pada tanggal 4 terjadinya retur. Jadi kita kurangkan 220 dikurang dengan 2 dapatnya 218. Dan pada amonnya 39 juta dikurang dengan 300.000 dapatnya 38.700.000. 38.700.000 kita bagi dengan 218 dapatnya 177.523. Pada tanggal 17 terjadinya penjualan tunai, berarti barang keluar 50 unit dikali dengan harganya 150.000 dapatnya 7.500. 218 unit dikurang 50 dapatnya 168 unit. Dan amonnya 38.700.000 dikurang dengan 7.500 dapatnya 31.200. Dan pada tanggal 19 terjadinya pembelian secara tunai, berarti 45 dikali 150.000 dengan harganya dapatnya 6.750.000. Dan pada kuantitinya 168 ditambah 45 dapatnya 213. Pada amonnya 31.200.000 ditambah dengan 6.750.000 dapatnya 37.950.000. 37.950.000 ini kita bagi dengan 213 dapatnya yang telah digenapkan 178.169. Dan pada tanggal 19 jadinya sales, berarti 30 unit dikali dengan harga barangnya 160.000 dapatnya 4.800. Nah, pada balance-nya 37.950.000 kita kurangi dengan 4.800 dapatnya 33.150.000. 33.150.000 ini kita bagi dengan 183 dapatnya 181.148. Dan pada tanggal 21 terjadinya retur. Jadi kita kurangi 2 unit dikali 160.000 dapatnya 320.000. Pada balance-nya 183 kita kurangi dengan 2 unit. Dan pada amonnya 33.150.000 kita kurangi juga dengan amon 320.000 dapatnya 33.470.000. 33.470.000 ini kita bagi dengan 185 dapatnya 180.919. Selanjutnya kita masuk ke inventory card atas barang dompet dengan menggunakan metode average. Pada tanggal 1 kita masukkan dulu balance-nya dari saldo awal persediaan kita, yang mana kuantitinya 250 dan harganya 100.000. 250 dikali 100.000 dapatnya 25 juta. Pada tanggal 7 terjadinya sales,
Berarti itu kita mengeluarkan barang 30 unit dikali 100.000 dengan harga jualnya, dapatnya 3 juta. Dan pada balance-nya 250 kita kurangi dengan 30 unit, dapatnya 220. Dan amonnya 25 juta dikurang dengan 3 juta, dapatnya 22 juta. 22 juta dibagi 220 dapatnya 100.000. Pada tanggal 9 terjadinya retur. Berarti kita mengembalikan min 1 kali 100 dapatnya min 100.000. 220 dikurang min 1 dapatnya 22 juta dikurang min 100.000 dapatnya 22 juta 100.000. 22 juta 100.000 kita bagi dengan 221 dapatnya 100.000. Dan pada tanggal 11 terjadinya sales 80.000 dikali 100.000 dapatnya 8 juta. Pada balance 221 dikurang 80 dapatnya 141. Amonnya 22 juta 100.000 dikurang 8 juta dapatnya 14 juta 100.000. Pada tanggal 14 jadinya purchase barang masuk berarti 100.000 dikali 150.000 dapatnya 15 juta. Pada balance-nya 141 ditambah dengan 100.000 dapatnya 24.1. Pada amonnya 14 juta 100.000 kita tambah 15 juta dapatnya 29 juta 100.000. 29 juta 100.000 ini kita bagi dengan 24.1 dapatnya 120.747. Pada tanggal 16 terjadinya retur min 4 dikali 100 dapatnya 400. 24.1 dikali min 4 dapatnya 24.5. 29 juta 100 kita kurang 400 berarti dapatnya 28.700. 28.700 kita bagi dengan 24.5 dapatnya 117.143. Pada tanggal 25 jadinya penjualan tunai dengan 72 unit dikali 150.000 dapatnya 10.800. Pada balance-nya 25 dikurang 72 dapatnya 173. 28.700 dikurang 10.800 dapatnya 17.900. Terus dibagi dengan 173 dapatnya 103.468. Tanggal 26 terjadinya pembelian 105 unit dikali 100.000 dapatnya 10.500. Pada balance-nya 173 ditambah 105 dapatnya 278. Amonnya 17.900 ditambah 10.500 dapatnya 28.400. Tanggal 28 terjadinya retur 3 unit dikali 100 dapatnya 300.000. Pada balance-nya 78 dikurang 3 dapatnya 281. Dan amonnya 28.400 juta dikurang 300 dapatnya 28.100. Selanjutnya kita masuk ke purchase journal. Purchase journal ini berisikan tentang pembelian-pembelian secara kredit. Yang di description diisi dengan nama-nama usaha, yang referensi diisi dengan checklist karena menyangkut dengan akun payable. Merchandise inventory-nya diisi dengan berapa jumlah unit dikali dengan berapa harganya. Fed-in-nya merchandise inventory dikali 11% dapatlah harga fed-in. Freight-in-nya diisi sesuai dengan soal. Dan akun payable-nya diisi dengan jumlah merchandise inventory ditambah dengan fed-in ditambah dengan freight-in. Dan recapitulation-nya kita isi dengan jumlah-jumlah supaya kita bisa mengetahui balance atau tidaknya. Berikut sales journal. Sales journal berisikan tentang penjualan-penjualan secara kredit. Description-nya diisi dengan nama usaha, referensinya diisi dengan checklist. Akun receivable-nya diisi dengan jumlah sales ditambah dengan fed out. COGS-nya kita dapatin dari
inventory card. Sedangkan salesnya kita dapat dari berapa jumlah unit dikali jumlah harga. Fat loss-nya kita kalikan dengan 11% dari sales. Merchandise inventory-nya juga kita dapatkan dari inventory card. Selanjutnya ada cash receipt journal. Cash receipt journal ini berisikan tentang penerimaan kas, seperti menerima piutang, pendapatan tunai, penjualan tunai. Di cash receipt journal ini terdapat pada kolom debit ada cash, sales discount, COGS, dan miscellaneous. Dan pada kolom kreditnya ada sales, fat out, account receivable, merchandise, dan juga miscellaneous. Berikut salah satu contoh penerimaan piutang pada tanggal 16. Deskripsinya kita isi dengan nama toko orang tersebut, referensinya checklist. Di debit terdapat cash karena kita menerima piutang, berarti uang kita masuk. Cash ini jumlah dari akun receivable dikurang dengan sales discount. Dan sales discount berisikan tentang penjualan dikurang dengan penjualan retur, hasilnya kita kalikan dengan termin 1%. Dan akun receivable kredit kita dapatkannya dari akun receivable penjualan secara kredit dikurang dengan akun receivable retur, dapatlah hasilnya segitu. Selanjutnya ada juga cash payment journal, digunakan sama seperti tadi. Yang membedakannya, cash payment journal ini digunakan untuk jurnal pengeluaran kas, seperti membayar hutang, prive, pembelian tunai, dan bayar beban-beban. Selanjutnya ada general journal. General journal ini berisikan tentang sales retur dan purchase retur. Contohnya pada tanggal 9. Sales itu saldo normalnya kan di kredit. Karena kita mengembalikan barang, jadi sales retur menjadi debit. Dan begitu juga dengan purchase retur. Dan pada merchandise dan cost of goods sold-nya, nominalnya kita ambil dari car inventory. Dan pada amount-nya kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Selanjutnya ada petty cash journal. Petty cash journal ini berisi dengan transaksi-transaksi yang nominalnya di bawah 1 juta. Contohnya, pembayaran iklan, di bagian debitnya advertising expense, dan bagian kreditnya petty cash. Dan bagian referensinya diisi dengan nomor-nomor akun. Selanjutnya kita masuk ke akun receivable subsidy ledger, yaitu buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang ini berisikan dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun receivable dan dikelompokkan sesuai dengan nama-nama tokonya. Dan pada tanggal 1 kita isi dengan balance yang kita ambil dari saldo awal buku besar pembantu piutang. Pada daftar saldonya kita jumlahkan berapa total dari toko silver dan toko bulan. Selanjutnya kita masuk ke akun payable subsidiary ledger, yaitu buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang ini diisi dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun payable, sama halnya yang dijelaskan saya tadi. Sekarang kita masuk ke ledger atau buku besar. Di ledger ini kerjaan kita adalah memposting dari saldo awal dan jurnal-jurnal. Yang pertama ada petty cash. Di bagian kolom date, jika dia jurnal khusus, bisa diisi dengan tanggal 31. Itu diisi dengan jurnal yang sesuai. Yang pertama, cash receipt journal terdapat pada kolom debit 1 juta. Dan yang di petty cash journalnya terdapat pada kolom kredit 850.000. Jika dia debit dan kredit, maka dikurangkan. Tapi jika dia debit dengan debit, maka ditambahkan. Dan selanjutnya begitu juga dengan cash, akun receivable, dan supplies. Sebelum memposting, jangan lupa posting dulu saldo awal yang terdapat pada balance. Selanjutnya ada allowance for doubtful debt.
dengan nomor akun 115. Pada tanggal pertama, kita isi saldo awalnya dulu sebanyak 500.000. Terdapat pada kolom kredit. Dan jika kita membuat adjustment jurnalnya, isi di kolom kredit juga ditambah. Selanjutnya juga ada fade in, merchandise inventory, dan equipment. Sesuaikan dengan saldo normalnya. Selanjutnya di sini ada akumulasi depreciation equipment dengan nomor akun 121.1. Kita isi saldo awalnya sebanyak 200.000. Selanjutnya vehicle nomor akun 122. Kita juga mengisinya saldo awal 30 juta. Yang dimana vehicle ini saldo normalnya ada di debit. Dan pada tanggal 31, cash receipt jurnalnya terdapat pada kredit 30 juta. Jadi, 30 juta dikurang 30 juta, 0, habis. Selanjutnya, akumulasi depreciation vehicle. Kita juga mengisi saldo awalnya sebanyak 5 juta, yang dimana saldo normalnya ada di kredit. Dan pada tanggal 31, cash receipt jurnalnya terdapat pada di debit 5 juta. Jadi 5 juta dikurang 5 juta, habis. Dan selanjutnya akun payable. Akun payable dengan nomor akun 211. Kita isi dulu saldo awalnya 4 juta, dimana saldo normalnya ada di kredit. Pada tanggal 4, general journal terdapat di debit 333.000. 4 juta dikurang 333.000 sama dengan 3.667.000. Dan pada tanggal 16, general journal terdapat di debit 440.000 dikurang dengan 3.667.000, dapatnya 3.223.000. Pada tanggal 28, general journal 333.000 dikurang juga dengan 3.223.000, dapatnya 2.890.000. Pada tanggal 31, purchase journal terdapat di kredit 4.885.000 ditambah dengan 2.890.000, dapatnya 45.775.000. Pada tanggal 31, cash payment journal terdapat di debit 14.399.000 dikurang dengan 45.775.000, dapatnya 31.376.000. Hasilnya harus sama ya dengan buku besar pembantu utang. Kemudian ada prepaid tax. Prepaid tax ini saldo normalnya ada di debit sebanyak 1.496.000. Selain itu ada juga kita harus membuat expense seperti electricity expense, supplies expense, birthday expense, depreciation expense, equipment. Itu semua terletak pada saldo normalnya di debit. Setelah kita posting semuanya di buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo. Kita pindahkan akun-akun yang telah kita posting ke neraca saldo, sesuai dengan saldo normalnya. Amount di debit dan di kredit harus sama ya, supaya balance.